Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahma Putri Kusuma dengan NIM 19130311012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban saya mengenai LKM 7 Praktikum Kimia Organik. Jadi pada LKM 7 ini terdiri dari 15 soal yang akan saya bahas secara satu persatu dimulai dari nomor 1. Sebutkan alat yang digunakan beserta fungsinya dalam praktikum reaksi Cannizzaro. Jadi alat-alat yang digunakan dalam praktikum reaksi Cannizzaro ini adalah labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk wadah mereaksikan bahan analisa, kemudian penangas air es untuk menjaga suhu agar konstan, kemudian magnetic stirrer untuk mengaduk sampel hingga homogen, kemudian corong pisah untuk memisahkan campuran dari suatu senyawa atau zat, kemudian gelas kimia untuk wadah zat atau larutan yang digunakan, kemudian kertas saring memisahkan zat terlarut dari padatan, corong Buchner untuk memisahkan cairan dari endapan, kemudian batang pengaduk untuk mencampurkan bahan kimia dengan cairan atau mencampurkan larutan hingga homogen, kemudian gelas ukur untuk mengambil volume larutan dengan tepat, kemudian pipet tetes untuk mengambil cairan dalam skala kecil, kaca orloji untuk wadah zat ketika ditimbang dengan neraca analitik, kemudian spatula untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan, kemudian pemanas untuk memanaskan larutan, neraca analitik untuk menghitung berat suatu zat, dan alat destilasi untuk memisahkan campuran menjadi komponennya. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu sebutkan bahan-bahan yang digunakan beserta fungsinya dalam percobaan ini. Jadi bahan yang digunakan itu pertama yaitu benzaldehida dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi secara serentak jika direaksikan dengan alkohol atau kalium hidroksida yang mana akan terjadi reaksi Cannizzaro dan memberikan produk berupa kalium benzoat dan benzil alkohol. Kemudian KOH yang mana bersifat polar dan merupakan basa kuat. Kemudian ada metanol yang dapat disintesis dari karbon monoksida dan hidrogen. Kemudian ada metilen klorida, aquades, Na2SO4 atau natrium sulfat, dan HCl pekat atau asam klorida pekat. Kemudian soal nomor 3 yaitu jelaskan mengapa pada aldehida yang tidak memiliki atom H-alfa atau hidrogen alfa tidak dapat mengalami reaksi oksidasi reduksi dengan adanya alkali kuat. Jadi aldehid yang tidak memiliki atom hidrogen alfa mengalami reaksi oksidasi dengan adanya alkali kuat. Dalam keadaan ini, aldehida sebagian direduksi menjadi alkohol yang sesuai dengan aldehidanya, dan sebagian dioksidasi menjadi asam karboksilat yang sesuai dengan aldehidanya. Aldehida aromatik biasanya mengalami reaksi Cannizzaro dengan baik, tetapi juga dapat dialami oleh formaldehida dan asetaldehida tersubstitusi. Kemudian soal nomor 4 yaitu tuliskan persamaan reaksi Cannizzaro dengan contoh dengan substrat yang pertama aldehida aromatik, yang kedua formaldehida, dan yang ketiga yaitu asetaldehida tersubstitusi. Jadi yang pertama yaitu reaksi Cannizzaro dengan substrat aldehida aromatik atau benzaldehida dapat dilihat mekanisme reaksinya seperti di slide, yang mana produk oksidasi dari reaksi ini adalah asam karboksilat dan produk reaksi reduksi dan oksidasinya adalah alkohol. Untuk aldehida dengan atom hidrogen pada posisi alfa, misalnya RCH-RCHO, reaksi akan lebih difavoritkan menjadi kondensasi aldol yang berawal dari deprotonasi hidrogen alfa. Kemudian yang kedua yaitu reaksi Cannizzaro dengan substrat formaldehida atau metanol, contohnya mekanisme reaksinya yaitu metanol direaksikan dengan natrium hidroksida menjadi metanol dan natrium metanoat. Senyawa kimia formaldehida juga bisa disebut dengan metanol, yang mana bisa mengalami reaksi Cannizzaro menghasilkan asam. Dalam keberadaan katalis basa, formaldehida mengalami reaksi Cannizzaro menghasilkan asam format dan metanol. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 5. Pada langkah pertama, KOH padat ditambahkan dengan air, didinginkan dalam penangas air es. Jelaskan mengapa dibutuhkan penangas tersebut. Jadi, penangas air es tersebut dibutuhkan karena untuk menurunkan suhu larutan. Karena pada pelarutan KOH dalam aquades itu akan melepaskan panas atau reaksi eksoterm.
Kemudian soal nomor 6 yaitu larutan KOH dingin ditambahkan dengan benzaldehida setelah dikocok terbentuk emulsi kental. Jelaskan mengapa dapat terbentuk emulsi itu. Jadi terbentuknya emulsi ketika benzaldehida bereaksi dengan KOH karena terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Tepatnya terjadi disproporsionasi yang mana persamaan reaksinya itu sebagai berikut. Benzaldehida ketika direaksikan dengan KOH atau kalium hidroksida akan menghasilkan benzil alkohol dan kalium benzoat. Kemudian kalium benzoat ini bereaksi dengan ion hidrogen akan menghasilkan asam benzoat dan ion kalium. Kemudian soal nomor 7 yaitu apa yang terekstraksi pada ether dalam percobaan ini dan jelaskan apa ukuran percobaan reaksi Cannizzaro ini berhasil. Jadi yang terekstraksi pada ether pada percobaan ini adalah emulsi, yang mana ketika ekstraksi pertama dan kedua dilakukan dan akan dihasilkan benzil alkohol. Setelah itu ekstrak pertama dan ekstrak kedua dicampurkan dan akan menghasilkan asam benzoat dengan penambahan asam klorida. Ukuran keberhasilan percobaan ini adalah ketika lapisan ether yang didestilasi maka akan didapatkan benzil alkohol yang murni, dan didapatkannya asam benzoat yang murni itu dari proses rekristalisasi dengan melarutkan asam benzoat dalam air panas dan memanaskannya. Kemudian soal nomor 8 yaitu tuliskan reaksi alkohol panas dengan suatu asam kuat. Jadi di sini contohnya etanol direaksikan dengan HCl pekat atau asam klorida pekat menjadi C2H5Cl dan H2O dengan mekanisme reaksinya sebagai berikut dapat dilihat pada slide. Kemudian soal nomor 9 yaitu jelaskan mengapa alkohol tersier dalam reaksi dengan asam kuat lebih stabil. Jadi alkohol tersier dalam suasana asam dan basa itu tidak dapat dioksidasi. Akan tetapi jika suasana asam alkohol tersier mengalami dehidrasi dan kemudian alkenanya yang teroksidasi, alkohol pada umumnya mengalami reaksi eliminasi jika dipanaskan dengan katalis asam kuat seperti asam sulfat atau asam fosfat sebagai sumber protonasi terhadap atom oksigen pada alkohol untuk menghasilkan alkena dan air. Katalis asam yang berfungsi untuk memprotonasi gugus OH sehingga menjadi gugus lepas yang baik, yaitu H2O. Dengan lepasnya gugus H2O dihasilkan karbokation yang kemudian melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Kemudian soal nomor 10 yaitu tuliskan salah satu contoh alkohol primer yang langsung membentuk alkena. Jadi reaksi eliminasi alkohol menjadi alkena dapat juga disebut dengan reaksi dehidrasi karena adanya pelepasan H2O. Dehidrasi alkohol primer adalah reaksi E2 atau eliminasi di mana hanya terjadi dalam satu tahap, yaitu tahap pertama, asam akan memprotonasi oksigen dari alkohol, kemudian proton diserang oleh basa dan membentuk ikatan rangkap karbon-karbon melalui lepasnya molekul air. Alkohol primer merupakan yang paling sulit dehidrasi. Contohnya itu adalah dehidrasi etanol dengan asam sulfat. Yang mana salah satu contoh alkohol primer yang langsung membentuk alkena yaitu etanol dengan reaksi sebagai berikut. Jadi etanol direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius akan menghasilkan etena dan H2O. Kemudian soal nomor 11 yaitu tuliskan reaksi 1-pentanol dengan HCl atau suatu nukleofilik membentuk suatu produk yang tersubstitusi. Jadi apabila alkohol yaitu 1-pentanol direaksikan dengan suatu hidrogen halida atau asam klorida akan mengalami reaksi substitusi dan menghasilkan alkil halida dan juga air. Berikut merupakan reaksinya. Jadi 1-pentanol atau C5H12O direaksikan dengan HCl akan menghasilkan C5H11Cl dan H2O. Kemudian soal nomor 12 yaitu jelaskan apa yang terjadi bila campuran antara 10 gram sikloheksanol dengan 5 ml asam fosfat 85%. Jadi reaksi yang terjadi pada campuran sikloheksanol dan asam fosfat serta dipanaskan agar reaksi yang terjadi lebih cepat dan sempurna. Dalam reaksinya terjadi pengurangan proton dari karbon beta dan pengusiran gugus OH- dari karbon alfa serta pembentukan ikatan rangkap. Adapun mekanisme reaksinya dapat dilihat pada slide.
Kemudian soal nomor 13 yaitu jelaskan apa kebaruan dari perbedaan reaksi Cannizzaro pada jurnal yang tersedia pada lampiran dengan praktikum yang akan kita lakukan. Jadi pada jurnal yang terlampir dipaparkan program pengembangan reaksi transfer hibrida intramolekul yang dikatalis logam stereoselektif. Reaksi Cannizzaro yang terjadi dalam jurnal terlampir dilakukan pada suhu kamar setidaknya 1 mol persen katalis asam Lewis yang sesuai, sedangkan pada reaksi Cannizzaro yang pada umumnya dilakukan pada suhu tinggi atau membutuhkan permuatan katalis tinggi atau katalis 20 mol persen dan mengalami reaksi samping dalam beberapa kasus. Kemudian soal nomor 14 yaitu sebutkan bahan, alat, dan langkah-langkah serta pengujian hasil yang menentukan bahwa reaksi itu berhasil pada jurnal yang berjudul Catalytic Oxidation of Cyclohexane to Cyclohexanol and Cyclohexanone over CO3O4 nanocrystal with molecular oxygen jurnal terlampir. Jadi bahannya yaitu ada CONO3 2 kali 6H2O yaitu 99%, dan yang kedua yaitu N-cetyl NNN trimethyl ammonium bromida 90% juga, natrium karbonat 99% juga, CH3 CH2 3 kali N, kemudian siklohexana, T-butil hidroperoksida, etanol, toluena, larutan CH3COH, larutan Ki, NaOH 0,1 molar, HCl 0,1 molar, natrium sulfat, kemudian trifenilfosfin, dan adapun alat yang digunakan yaitu labu alas bulat 1000 ml, gelas beker, labu Erlenmeyer, statif dan klem, pipet tetes, alat pengaduk magnet atau magnetic stirrer, kertas saring, spektroskopi inframerah transformasi Fourier, mikroskop elektron transmisi, reaktor autoklav 100 ml, kromatografi gas Agilent 4890D. Kemudian ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan katalis. Katalis 1 yaitu semua bahan dipersiapkan tanpa adanya pemurnian. Kemudian yang kedua, nanokristal CO3O4 disiapkan dengan metode presipitasi menggunakan kobalt nitrat sebagai prekursor. 124,5 milimol CONO3 2 kali 6H2O dan 25 milimol CTAB dilarutkan dalam 750 ml air di dalam labu alas bulat 1000 ml. Diaduk selama 20 menit hingga larutan berwarna merah muda. 249 milimol trietilamina dengan cepat ditambahkan ke dalam larutan merah muda dan akan memberikan campuran berwarna biru. Campuran diaduk pada suhu 348 Kelvin selama 8 jam dan warna campuran berubah menjadi hitam. Kobalt oksida yang disintesis diperoleh dengan sentrifugasi kemudian dikeringkan pada suhu 353 Kelvin selama 48 jam. Bahan kemudian diekstrak dengan ekstraksi coklat. Kemudian yang kedua yaitu katalis 2, persiapannya yaitu dicampurkan sebanyak 12,5 milimol CONO3 2 kali 6H2O dan 2,5 milimol CTAB dengan rasio molar yang sama dari CO per TEA. Kemudian larutan Na2CO3 ditambahkan ke dalam larutan kobalt nitrat dan campuran diaduk selama 8 jam pada suhu 348 Kelvin. Endapan disaring dan dicuci dengan air sebanyak 3 kali dan kemudian padatan dikalsinasi pada suhu 573 Kelvin selama 2 jam. Setelah dikeringkan pada suhu 373 Kelvin selama 8 jam, kemudian persiapan yang katalis 3 yaitu CO3O4 disiapkan dengan kalsinasi udara kobalt nitrat pada suhu 673 Kelvin selama 2 jam. Kemudian setelah impregnasi selama 48 jam, bahan dikeringkan pada suhu 393 Kelvin semalaman dan dikalsinasi pada suhu 673 Kelvin selama 2 jam. Kemudian analisis X-ray itu menunjukkan oksida kobalt berada di struktur kubik CO3O4. Kemudian karakterisasi katalis yaitu pola difraksi sinar X atau XRD direkam pada instrumen Pan Analytical Expert Pro dengan CU dan KA. Kemudian radiasi pada 40 kilovan 40 mA dalam kisaran 10 hingga 708. Kemudian pemindaian kecepatan 0,1
20.88918 per second dengan ukuran langkah 0,0167118 digunakan untuk pengumpulan data. Luas permukaan BET sampel ditentukan dengan absorpsi nitrogen pada 77 Kelvin menggunakan Quantachrome NOAA 4000 aparat. Kemudian spektroskopi impan merah transformasi Fourier dilakukan pada spektroskopi Bruker Tensor 27 VTIR dengan 32 scan untuk resolusi 4 cm, 1 di media KBR di ruangan suhu. Struktur mikrokatalis diperiksa dengan mikroskop elektron transmisi pada mikroskop elektron Joule JEM 2000 EX pada tegangan percepatan. Kemudian untuk analisis unsur, analisis ICP dilakukan menggunakan instrumen yang tertera yaitu Advantage ICP IAS. Kemudian ada uji coba katalis yaitu oksidasi fase cair sikloheksana dilakukan dalam reaktor autoklav 1000 ml dengan sisipan teflon di dalamnya. Kemudian ditambahkan 15 gram sikloheksana, 0,1 gram tersier butil hidroperoksida, dan 0,2 gram katalis ke dalam reaktor. Kemudian reaktor dipanaskan sampai suhu maksimum. Setelah pemanasan, reaktor diisi dengan 1 mili Pascal O2. Kemudian selama reaksi, oksigen diumpankan terus-menerus untuk mempertahankan tekanan konstan pada 1 MPa. Kemudian ketika reaksi dihentikan, campuran reaksi diencerkan dengan 15 gram etanol hingga larut. Produk reaksi diidentifikasi dengan cara dibandingkan dengan produk asli dan dengan analisis GCMS. Kemudian setelah dekomposisi kuantitatif sikloheksil hidroperoksida menjadi sikloheksanol dengan menambahkan kelebihan trifenilfosfin ke dalam campuran reaksi, analisis kuantitatif sikloheksanol dan sikloheksanon dilakukan dengan kromatografi gas algilen 4890D yang dilengkapi dengan kolom OV1701 dan menggunakan toluena sebagai standar internal. Kemudian konsentrasi CHHP ditentukan dengan titrasi iodometri dan asam serta ester ditentukan dengan titrasi asam basa. Kemudian untuk pengujian hasil yang mengatakan bahwa berhasil, yaitu nanokristal CO3O4 dengan ukuran partikel rata-rata 30 hingga 50 nanometer berhasil disintesis dengan menggunakan kobalt nitrat sebagai prekursor. Hasil yang menentukan penelitian berhasil adalah besarnya aktivitas dan selektivitas produk terhadap minyak, yang mana CO3O4 dengan rata-rata ukuran partikel 50 nanometer menunjukkan aktivitas yang lebih baik dan selektivitas terhadap produk yang diinginkan, dan konversi sikloheksana yaitu sebesar 7,6%, sedangkan selektivitas terhadap minyak K/A adalah 89,1% untuk waktu reaksi 6 jam. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 15, jelaskan apa makna kedua data, apa informasi yang bisa diperoleh dari data berikut. Jadi gambar 1 yaitu luas permukaan BET katalis 1 sampai 3 adalah 21, 57 dan 79 meter persegi per gram. Kemudian masing-masing tersebut sejumlah segitu, dan gambar 1 merangkum pola-pola XRD dari katalis yang dikalsinasi yang dibuat dengan metode ini dan perbandingannya dengan yang dibuat dengan metode konvensional. Di puncak ini 8 puncak di 36,88, 65,38, 59,48, 31,38, 44,88, 18,98, 38,58, dan 55,78. Di dalam urutan penurunan ketinggian puncak dari 3 sampel dapat ditugaskan ke struktur kubik CO3O4 dengan FD3M ruang dibandingkan dengan file data JCPDS 43003 yang memberikan 8 puncak pada 36,88, 65,28, 59,38, 31,38, 44,88, 19,08, 38,58, dan 55,78 dalam urutan penurunan ketinggian puncak. Kemudian gambar yang kedua yaitu menunjukkan spektrum FTIR katalis 1 setelah kalsinasi dan spektrum katalis 1 yang disintesis sebelum dan setelah ekstraksi stabilisator.
pada pita 2915 dan 2848 cm. Dalam jejak C adalah mode peregangan CH yang dikaitkan dengan CTAB dan garam trietilamina. Setelah ekstraksi stabilisator dengan etanol, atribut puncak untuk peregangan CH hampir menghilang, yang menunjukkan bahwa CTAB dan garam trietilamina sebagian besar dihilangkan dari sampel. Dua pita pada 668 dan 579 dapat ditugaskan untuk getaran CO berikatan dengan O karena CO3O4 seperti yang ditunjukkan pada gambar itu terbentuk dalam proses penuaan. Sekian penjelasan saya terkait LKM 7 Praktikum Kimia Organik ini. Mohon maaf apabila selama penjelasan terhadap kesalahan kata ataupun perilaku. Saya tutup penjelasan ini dengan ucapan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.